Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulullahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli wa kafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna muhammadan rasulullah an-nabiyya amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menjalankan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khotib naik ke atas mimbar, izinkan kami sebagai pengurus Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama adalah laporan kas Masjid Al-Haqqul Mubin Sunter Jumat 17 April 2026. Pemasukan kas masjid sampai dengan tanggal 9 April 2026 8.370.000. Infak Jumat tanggal 10 April 2026 4.706.000 rupiah. Subsidi Dewan Masjid 15 juta rupiah. Total pemasukan 28.076.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 16 April 2026. Yang pertama, untuk operasional Jumat tanggal 10 April 2026 1.600.000 rupiah. Yang kedua, untuk operasional masjid bulanan sebesar 1.744.000. Takjil Senin dan Kamis 800.000 rupiah. Operasional kajian Kamis 1.500.000 rupiah. Total pengeluaran 5.644.000 rupiah. Saldo akhir 22.432.000 rupiah. Kemudian maklumat yang kedua yaitu terkait kajian Kamis sore. Tema pekan pertama fikih ibadah perspektif 4 mazhab. Pengisi kajian Ustadz Dr. Haji Rahmawan Oktaviano LCMA. Tema pekan kedua Sirah Nabawiyah. Pengisi kajian Ustadz Profesor Dr. Andi Andriansah. Tema pekan ketiga Kitab Riyadhus Shalihin. Pengisi kajian Ustadz Ali Junifar LCMA. Tema pekan keempat kajian tafsir surat-surat pilihan. Pengisi kajian Ustadz Faisal Abdul Aziz Arbi LCMA. Kemudian untuk khotib dan imam pada Jumat kita hari ini yaitu Ustadz Haji Muhammadun Abdul Hamid LCMA dengan tema
pentingnya menuntut ilmu. Untuk muazin Bapak Miswono. Sedangkan waktu Jumat pada hari ini adalah pukul 11:56 waktu Indonesia Barat. Demikian maklumat kami dan himbauan bagi para jamaah sholat Jumat sebelum dimulai. Bagi jamaah yang sudah berada di dalam masjid, mohon mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu yang masih kosong dan merapatkan safnya. Bagi jamaah yang ingin masuk ke saf sholat, dimohon untuk tidak melangkahi pundak jamaah yang lain. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon dapat dipastikan kembali tersilent atau di nonaktifkan sementara. Ketika khotib sudah naik mimbar, mohon kepada jamaah untuk tidak melakukan kegiatan lain selain mendengarkan khutbah Jumat yang sedang disampaikan. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Allahumma rabbana Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammadinil amin, imamil muttaqina wa qaidil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakwatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsiyal khati'ati bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang mulia, hari Jumat ini, di tempat yang baik, di Baitullah, kita sama-sama untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan ketakwaan kita dengan terus memperbanyak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ketakwaan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita dengan berupaya semaksimal mungkin menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala cuma satu bekal saja, yaitu bekal ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah ini kita coba untuk mengevaluasi diri kita akan
kewajiban kita, tanggung jawab kita di kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkait tentang thalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang dalam rutinitas kita ini melupakan akan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Keistimewaan kita sebagai manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah diberikannya kita akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak keutamaan manusia. Tapi kadang dalam rutinitas hidup kita melupakan akan hak akal kita. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pertama pentingnya thalabul ilmi, menuntut ilmu adalah thalabul ilmi adalah kewajiban, wajib. Manakala kita tidak lakukan dosa sebagaimana dosanya kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Wajibnya thalabul ilmi kita ini berkait tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup. Kalau kita ini belum tahu akan sifat sholat dengan benar, maka wajib di sini kita belajar. Kalau kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, kita wajib untuk belajar zakat. Belajar yang berkaitan tentang zakat agar supaya kita bisa mengeluarkan dengan benar. Kalau kita misalnya diberikan anugerah oleh Allah sehingga kita sudah berkeluarga, maka kita wajib untuk mengetahui kewajiban kita sebagai seorang suami. Kalaulah kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, kita wajib untuk belajar bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Kalaulah kita diberikan jabatan-jabatan tertentu, kita harus wajib belajar apa saja tanggung jawab yang ada di posisi kita. Harus kita kuasai. Ini kita wajib untuk belajar. Nah, inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam konteks kehidupan kita semakin luas dan semakin besar tanggung jawab kita, maka berarti kita semakin harus memperkuat thalabul ilmi. Itulah kewajiban. Manakala kita tidak lakukan dan sementara itu ada kesempatan, kemudian kita akan berhadapan dengan Allah, kita akan ditanya, kenapa Anda tidak melakukan zakat? Allah tidak akan menerima. Saya nggak tahu hukum zakat karena dulu ada kesempatan, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, thalabul ilmi ini itu sarana untuk kebaikan kita, kebaikan masyarakat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih ini adalah man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, maka indikasinya, ciri-ciri orang yang diharapkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia difikihkan, dipahamkan dia dalam urusan agama. Jadi kalau kita ingin melihat bahwasanya siapa orang-orang yang diharapkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi hamba yang baik, yaitu mereka yang suka belajar. Maka karena itu ma'asyiral muslimin, bahwasanya sarana untuk memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat itu adalah di saat diri kita, masyarakat kita itu suka dan gemar berthalabul ilmi. Itu ada indikasi bahwasanya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita itu akan ada kebaikan. Itulah Rasulullah mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, di antara dari urgensi thalabul ilmi, bahwasanya thalabul ilmi ini adalah merupakan jalan yang sangat amat mempermudah langkah kita melalui jalan tersebut untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada jalan yang paling mudah dalam jalan kehidupan kita ini yang mengantarkan kepada surganya Allah kecuali jalan menuju kepada majlisil ilmi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Anas ibnu Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum biryadi al jannah farta'u." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat Anda lewat di taman dari taman-taman surga, maka secepatlah Anda singgah di sana. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala khilaku adzikri. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah yang kau perintahkan kami untuk singgah di situ, untuk mampir di situ, untuk bernikmat-nikmat di situ? Dijawab oleh Rasulullah, hilaku adzikri, artinya halakoh ilmu, artinya tempat-tempat ilmu, majelis-majelis ilmu. Itulah taman dari taman-taman surga yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu adalah majelis ilmu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat hadis ini dengan sabdanya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menapai jalan untuk mencari ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hidup kita ini selalu kita berupaya untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan yang mana kita harapkan di antara ketaatan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga dengan rahmat itulah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ternyata dalam dua hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya di antara amalan yang mudah, di antara ketaatan yang mudah untuk bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan ilmu. Inilah yang harus kita hadirkan. Belum tentu misalnya di saat kita diberikan kemudahan oleh Allah berupa rezeki, belum tentu di saat kita diberikan kemudahan oleh Allah, yaitu urusan-urusan sosial kemasyarakatan kita, itu akan mempermudah kita masuk ke dalam surganya. Ternyata itu ada di dalam majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi thalabul ilmi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, itu adalah merupakan wasilah jalan untuk memperbaiki umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi masyarakat yang bobrok dalam berbagai macam dimensi kehidupan, dalam berbagai macam aspek kehidupan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kepada Rasulullah. Ternyata caranya bukan dari cara sosial, tidak dengan cara harta benda, tidak cara jabatan, tidak cara politik tertata. Ternyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Rasulullah untuk merubah tatanan kehidupan yang rusak. Ternyata itu dengan cara penyebaran ilmu, menanamkan ilmu keislaman agar supaya menjadi akhlak dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk umat yang ummi, umat yang tidak bisa baca, dan umat yang tidak bisa tulis dari kaum mereka sendiri, yaitu Rasulullah yang ummi juga, agar supaya membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah, agar supaya mereka mau belajar ayat-ayat Allah.
Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun kondisi masyarakat pada saat itu dalam kondisi yang dolal, yang sesat dalam berbagai macam aspek kehidupannya, tapi kaum Muhammad seolah-olah begitulah Allah berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah merasa berat, jangan pernah merasa putus asa, kau akan bisa melakukan, dan inilah jalannya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai untuk merubah tatanan kehidupan umat manusia agar supaya menjadi umat yang berperadaban. Ternyata diawali dengan thalabul ilmi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kemungkinan dalam rutinitas kehidupan kita ini kita mengalami penurunan iman. Maka untuk menjaga keimanan kita, untuk meningkatkan keimanan kita, itu ternyata diantaranya adalah kita hadir dalam majelis ilmu. Dan inilah dulu para sahabat ketika menemukan hatinya gersang, malas beribadah, berat beribadah, malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka datang kepada Rasulullah untuk diberikan nasihat, untuk diberikan arahan-arahan keilmuan, keislaman. Sampai-sampai Rasulullah saat itu mengabaikan salah seorang sahabat yang datang dengan bersusah payah. Rasulullah lebih memperhatikan kepala suku, harapannya ketika kepala suku ini masuk Islam, kemudian keislaman itu akan dibawa di tengah-tengah masyarakatnya, dan ini wasilah untuk penyebaran Islam. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah ketika ada muridnya para sahabat yang datang untuk minta nasihat dan dibiarkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa engkau berpaling Muhammad, tidak memberikan pengajaran kepada sahabatmu yang datang, hanya memperhatikan kepala suku yang belum tentu dia mau masuk ke dalam agama Islam. Itulah generasi terbaik dulu. Di saat ada kegersangan, di saat ada rasa berat, di saat ada rasa malas beribadah, ternyata di antara solusinya hadir di majelis-majelis ilmu. Jadi tidak ada pahala yang besar dalam kehidupan kita ini, dalam beramal ibadah kita ini, kecuali thalabul ilmi. Karena buktinya kita didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh ikan-ikan yang ada di dalam air. Semuanya mendoakan kepada thalabul ilmi sebagai bukti keridhaan mereka kepada pelaku-pelaku penuntut ilmu. Mudah-mudahan dalam hidup ini kita tidak menyia-nyiakan keistimewaan kita yang Allah anugerahkan kepada diri kita, yaitu akal kita. Kita berikan haknya, tidak cuma hanya hawa nafsu kita, tidak cuma hanya kepentingan-kepentingan fisik kita, tapi kepentingan akal, kepentingan hati, itu pun juga memerlukan haknya. Inilah kita ketika menjalani kehidupan, kadang-kadang tidak adanya keseimbangan di dalam memberikan hak-hak tubuh kita, termasuk di dalamnya adalah akal kita, hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiyal khati'ati bitaqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah. Pernah terjadi dalam generasi tabi'in, ada salah seorang penuntut ilmu yang sudah tidak memiliki ayah, dan dia diasuh, dibiayai oleh seorang ibu. Kemudian seorang ibu ini datang kepada penggali kubur namanya Abdurrahman untuk minta digalikan liang lahat baginya.
Kemudian setelah diganikan liang lahat oleh salah seorang penggali kubur yang bernama Abdurrahman, di antara jenazah yang masih tolabul ilmi pada saat itu. Kemudian ketika jenazah ini dikebumikan, dimasukkan ke dalam liang lahatnya, ini yang membuat Abdurrahman penggali kubur melihat keajaiban yang luar biasa. Dia melihat taman yang sangat indah di dalam kubur salah seorang jenazahnya ini, yaitu tolabul ilmi ini. Inilah yang akhirnya membuat dia berhenti dari profesinya sebagai penggali kubur. Akhirnya dia menuntut ilmu yang pada saat itu umurnya sudah 40 tahun, mulai belajar, tinggalkan setelah melihat keutamaan yang Allah tampakkan di hadapan matanya, yaitu majelis ilmu adalah merupakan taman surga. Seorang penuntut ilmu ketika sudah meninggal, sudah diperlihatkan untuknya taman surga di dalam kuburnya. Itu yang membuat dia akhirnya belajar. Akhirnya Abdurrahman yang profesinya sebagai penggali kubur, dia berhenti untuk menuntut ilmu, berhenti dari penggali kuburnya untuk menuntut ilmu, sehingga menjadi ulama besar yang memiliki karya-karya besar dalam urusan fikih, sampai akhirnya dijuluki sebagai Abdurrahman Al-Haffar. Ini adalah ulama besar yang Al-Haffar itu artinya penggali kubur, sehingga akhirnya menjadi ulama besar. Inilah yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita, bahwasanya tidak ada istilah terlambat dalam belajar, karena masih hal banyak sekali dalam kehidupan yang perlu untuk kita tingkatkan pemahaman kita terhadap ajarannya Allah, agamanya Allah, ilmunya Allah, yaitu agama Islam kita. Wa wastaghfirullah ya ayyuhal ibadallah, fa innallaha ma'al ladzina amanu wal ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa sallu ibadallahi ala nabiyikum haitsu amarallahu ta'ala fi muhkami tanzili, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi wa azwajihi ummahatil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal zalimin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin wal mustad'afina fi biqa'il ard masyarikiha wa magharibiha. Allahumma a'inhum, Allahumma sa'idhum, Allahumma ansurhum ala a'daika a'daiddin minal yahudi wa man awanahum. Allahumma zalzilil arda min tahti aqdamihim wa subbal adzaba alaihim min fawqihim bi izzatika wa quwwatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimis shalah. Allahu akbar.